Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jemaah zuhur yang berbahagia, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan muzakarah kita tentang akhlak-akhlak seorang muslim, bahwa satu karakter lagi atau sifat seseorang yang bisa mengantarkan seseorang ke surga Allah adalah adanya sifat tawadhu dalam diri seseorang. Tawadhu ini artinya adalah rendah hati, terutama kepada Allah Azza wa Jalla. Lawannya adalah sombong. Ya, lawannya adalah sombong, yaitu orang yang merasa lebih daripada segala apapun juga. Nah, kalau sombong mengantarkan seseorang ke neraka Allah, Nabi katakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang apabila ada rasa kesombongan dalam dirinya, walaupun hanya sebesar zarrah saja, sebesar atom saja. Tapi kalau tawadhu, Nabi katakan matawadda ahadun lillah illa rafa'ullah. Siapa yang punya sikap rendah hati, rendah diri, tawadhu, Allah akan angkat derajatnya insyaallah azza wajalla. Nah, hadirin berbahagia, inilah yang nak kita usahakan miliki. Nah, bagaimana aplikasi tawadhu dalam kehidupan itu? Sebagaimana sombong lawannya adalah tawadhu, tawadhu lawannya sombong, maka tawadhu ini adalah bagaimana dia diantaranya aplikasi dalam kehidupan itu. Satu, dia mudah menerima kebenaran dari siapa saja. Ya, kadangkala kita kan kalau tidak di atas senior kita atau atasan kita, kita susah menerima kebenaran itu, Pak. Ya, orang-orang bawahan, ya, anggota kita, karyawan kita susah menerima kebenaran. Nah, ketika di perang Khandaq itu, perang Khandaq adalah perang terjadi ketika pasukan Quraisy bersekutu dengan orang-orang kafir lainnya untuk menghancurkan umat Islam. Nah, hari ini berbahagia mendengar informasi itu, maka Nabi bermusyawarah untuk menghadapi pasukan Quraisy. Pada saat itu Nabi telah mengatur strategi. Salman Al-Farisi bertanya kepada Salam, "Ya Rasulullah, apakah strategi ini perintah Allah atau strategimu saja?" Kata Rasulullah, "Ini strategi saya." Nah, kalau ini strategimu ya Rasulullah, ada yang lebih baik daripada ini. Apa strateginya? Kita kali parit. Ya, kita kali parit. Dan ini akan menyulitkan musuh untuk menyerang kita. Nah, hari berbahagia. Coba kita tengok siapa Nabi, siapa Salman. Nabi adalah kekasih Allah. Tapi bagaimana walaupun dia seorang nabi, ya, pemimpin dunia akhirat, bisa memutuskan apa yang dia inginkan, tapi usulan Salman dia terima, Pak. Masya Allah. Inilah yang hari ini kadang-kadang yang hilang daripada umat ini. Dia merasa yang paling benar gitu. Dia merasa yang paling hebat, sehingga orang lain semua adalah di bawah dia. Satu ketika Ali bin Abi Thalib, ya, ketika istrinya Fatimah meninggal, maka dia menikah lagi. Di antara anak yang lahir setelah menikah itu namanya Muhammad. Maka dia tanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, siapakah orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW?" Maka dia jawab, "Abu Bakar Siddiq." Kemudian siapa lagi yang paling mulia ya Allah? Ya ayah, Umar bin Khattab, jawab Ali bin Abi. Kemudian siapa lagi wahai ayah? Utsman bin Affan. Apalagi kata Muhammad, setelah itu engkau ya ayah, engkau orang yang paling mulia. Kata Ali, saya hanya bagian daripada kaum muslimin. Masya Allah, padahal sudah diakui 4 orang ini adalah 4 orang yang paling mulia gitu. Tapi dia tidak menonjolkan kehebatannya, tidak menonjolkan kemuliaannya. Dia hanya mengakui saya hanya bagian daripada kaum muslimin. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apa kata Imam Syafi'i? Saya sangat mencintai orang-orang yang soleh, tapi saya bukan bagian daripada orang yang soleh. Saya hanya berharap bagaimana saya mendapatkan syafaat daripada orang yang soleh. Siapa yang tidak mengakui kesolehan Imam Syafi'i? Tapi dia berkata, saya hanya berharap
mendapat syafaat daripada orang-orang yang soleh. Maka ketika ungkapan Musyifi mengatakan dalam fatwa dia katakan, kalau ada pendapat yang lebih dekat kepada Rasulullah, kepada Nabi, maka ambil pendapatnya, tinggalkan pendapat saya. Ini adalah ungkapan ketawadukan Imam Syafi'i. Bukan berarti pendapat-pendapatnya yang sudah beredar ini pendapatnya salah gitu. Imam Syafi'i sudah diakui mazhab. Ya, dia adalah imam yang ternama, banyak pengikutnya. Kalaupun dia mengatakan andaikan ada pendapat saya yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ada pendapat lain, ambil pendapat itu. Bukan berarti pendapat Imam Syafi'i ini adalah keliru, bukan. Ya, tapi bentuk ketawadukan seorang ulama besar. Nah, inilah yang kita miliki gitu. Bagaimana seseorang walaupun dia merasa lebih, tetapi dia tidak merasa apa-apa dibandingkan dengan orang lain. Masya Allah. Ya, satu ketika Zaid bin Sabit. Siapa Zaid bin Sabit ini? Sahabat Nabi yang membukukan Al-Quran. Datang naik kuda, jumpa dengan Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah? Adalah sepupu Nabi, anaknya Abbas. Ketika Zaid bin Sabit ini datang naik kuda, datang Abdullah bin Abbas. Dia ambil itu tali kuda, dia tuntun. Abdullah bin Abbas katakan, beginilah caranya menghormati ulama. Kemudian Zaid bin Sabit turun. Maka ketika dia turun, dia salami Abdullah bin Abbas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beginilah caranya kita menghargai, menghormati keluarga Rasulullah SAW. Dan dia cium tangannya. Masya Allah, orang-orang sama mulia, tetapi mereka sama saling merendah diri, bukan saling membanggakan. Ya, bukan saling membanggakan. Inilah kadang-kadang yang hilang hari ini. Merasa kita yang paling hebat, merasa kita yang paling gagah. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Dengan adanya merasa itu, maka itulah kesombongan. Kesombongan kata Nabi, ya, walaupun sebesar zarah, tidak akan mengantarkan seseorang ke surga Allah SWT. Hadirin berbahagia. Apalagi di antara aplikasi dalam bentuk tawadu itu, dia bisa berinteraksi dengan siapa saja, Pak. Dia tidak memilah-milah orang. Dia tidak menengok-nengok orang. Dia bisa dijumpai kapan saja. Sebagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi? Nabi itu, ya, siapapun sahabat Nabi, dari kalangan yang terendahkah, dari kalangan yang tertinggikah, maka sahabat itu merasa bahwa dialah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Hasan, cucu beliau, menceritakan bahwa Nabi itu kapan saja mudah ditemui oleh siapa saja. Dan tidak ada hambatan untuk menemui Nabi SAW, Bapak. Hari ini Masya Allah. Ya, maaf. Kadang-kadang malah pagarnya tinggi sekali. Ditambah lagi security. Ditambah lagi dengan segala macam. Susahnya menemui. Padahal siapa kita dibandingkan Rasulullah SAW? Pemimpin dunia akhirat. Kata Hasan, cucu beliau, Nabi itu bisa ditemui kapan saja. Oleh siapa saja. Dan kapan saja bisa ditemui. Ya, hadirin berbahagia. Beginilah orang-orang yang tawaduk yang mengantarkan ke surga. Di perang Khandaq. Di perang Khandaq itu adalah perang gali parit tadi itu. Berapa ke dalamnya? Lebih kurang 3 meter lebih. Pada saat itu bagaimana? Nabi adalah pemimpin perang, pemimpin dunia akhirat. Apakah Nabi tinggal tunjuk saja? Ya, Nabi tunjuk-tunjuk, tidak, Pak. Nabi itu masuk, dia angkat tanah yang dari dalam parit. Bahkan Nabi ikut membanting batu yang begitu besar. Ada tidak orang hari ini seperti itu, Pak? Ya, mungkin ada. Cuma momen-momennya saja. Ada momennya perlu dia pergi ke sawah. Ada momen perlu dia pergi ke sini. Masuk lumpur segala macam. Ya, ini momen-momen saja. Ini bukan pencitraan. Nabi bukan pencitraan begitu. Bagaimana ketika para sahabat tidak mampu memukul itu batu yang sangat besar. Dilaporkan pada Nabi. Apa Nabi bilang? Ketika dia baca bismillah, maka terbelah itu batu. Ini nyata, Pak. Ya, bukan momen-momennya begitu. Inilah sifat yang mengantarkan seseorang ke surga Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kesombongan dalam dirinya. Tidak merasa dia lebih hebat. Mudah berinteraksi dengan siapa saja. Dan tidak merasa paling benar. Ya, mudah-mudahan sifat ini ada dalam diri saya dan di kita semua. Ya, sehingga salah satu sifat karakter seseorang yang muslim yang mengantarkan ke surga Allah adalah sifat tawadu. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.